Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Karisma dengan nomor induk mahasiswa 205 ingin mempresentasikan untuk mata kuliah analisis politik. Untuk analisis politik hari ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan saya tentang pendekatan konstitusional dengan melihat dari dua pos. Konstitusional dengan melihat dua pos itu ada dua. Yang pertama pos kolonial dan pos kultural. Nah, dari sini analisis politik menggunakan pendekatan pos kolonial itu ada dua. Jika diproyeksikan terhadap teori negara bangsa yang digagas oleh Jürgen Habermas, maka Indonesia itu termasuk ke dalam negara bangsa postkolonial. Karena postkolonial itu memiliki dua ciri-ciri yang sangat identik dalam bangsa postkolonial. Itu dapat dilihat dari sejarahnya yang membentuk negara bangsa Indonesia, sebagaimana Jürgen Habermas menyatakan bahwa negara postkolonial terbentuk dari proses dekolonisasi, terutama di kawasan Asia dan Afrika. Sedangkan proses dekolonisasi negara dan bangsa Indonesia terkait dengan pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia itu dimulai pada tahun ke-20, pada awal abad ke-20. Dan yang kedua ada pendapat dari David Fiedler, dari seorang ahli yang menyampaikan bahwa kebangkitan negara Indonesia termasuk sebagai negara bangsa yang melewati proses dekolonisasi dapat menumbuhkan suatu gerakan sebagai negara bangsa yang melewati proses-proses tersebut. Dapat menumbuhkan suatu gerakan seperti Espalian dalam perkembangan dunia. Semangat Espalia sebagai pembentukan ulang terhadap politik internasional sebagaimana selama ini sudah didominasi oleh pengaruh, kepentingan, dan ide-ide barat. Lanjutan, menurut Idul Fitri Syada Azari, negara Indonesia adalah negara yang berbentuk karena adanya proses dari dekolonisasi selepas Perang Dunia Kedua. Dan setelah perperangan itu terjadi, watak dekolonisasi itu tentu akan sangat mempengaruhi pembentukan ideologi dan konstitusi negara Indonesia sebagai ideologi dan konstitusi postkolonial. Dan poin kedua, di sini ada Idul Fitri Syada Azari menambahkan tentang teks proklamasi tersebut. Menurut saya pernyataannya yang jelas mengenai dekolonisasi Indonesia dari negara kolonial Belanda dan merupakan identitas dari nasional bangsa Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai makna yuridis bagi proses dekolonisasi negara Indonesia dan juga merupakan produk hukum pertama yang menandai berdirinya negara Indonesia secara sah sekaligus mengakhiri kolonialisme di Indonesia. Unsur-unsur pembentukan identitas konstitusi Indonesia yang bersifat postkolonial beserta implikasi hukumnya terhadap ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama ada Indonesia sebagai satu negara bangsa yang didirikan oleh para pendiri negara dengan berdasarkan pada nilai-nilai tradisi yang hidup di tengah bangsa Indonesia. Yang kedua ada Idul Fitri Syadi Azara yang kita sebutkan di poin ketiga tadi. Menanggapi tentang tradisi ini sebagai bagian yang menjadi unsur pembentukan konstitusi suatu negara modern. Dalam penyusunan konstitusi negara modern selalu muncul upaya untuk menghidupi kembali, menyusun kembali, merekonstruksi tradisinya dan nilai-nilai fundamental suatu negara
atau bangsa sebagai upaya untuk membentuk identitas itu pasti akan berusaha menghidupkannya kembali sebagaimana mestinya. Untuk membentuk identitas bangsa dalam konstitusi suatu negara, tentunya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita bisa melihat dari cara pendekatan kultural. Di sini saya memasukkan sedikit tentang analisis politik menggunakan pendekatan kultural yang saya dapati sedikit kurang dan lebihnya dari referensi yang saya pernah dapatkan di kampus dan di online. Di sini saya mencatat tentang analisis politik menggunakan pendekatan kultural. Maaf, tadi saya ralat sedikit. Kultural. Tinggal hitungan hari atau tahun 2024. Pesta demokrasi di beberapa nasional dan daerah akan digelar. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, pilkada yang digelar secara serentak itu meliputi dari 270 wilayah. Terdiri atas 9 provinsi dan 224 kabupaten dan 37 kota serta akan melibatkan pemilihan lebih dari 100 juta penduduk atau daftar pemilih sementara ada 1.309.419 penduduk yang akan ikut serta. Ini untuk hitungan sementara. Sedangkan secara formal, pilkada merupakan mekanisme yang dijalankan untuk memilih pemimpin secara langsung sebagai perwujudan demokrasi politik, di mana rakyat menjadi penentu. Secara kultural, pilkada merupakan kesempatan untuk membuktikan kematangan budaya politik masyarakat di daerah masing-masing. Budaya politik masyarakat antara lain dapat dilihat dari pola perilaku masyarakat dalam memilih pemimpinnya, dalam memilih wibawanya, dalam memilih pendekatannya. Dari pola tersebut akan tampak derajat kualitas dari demokrasi tersebut. Perilaku politik pendekatan postkultural. Perilaku masyarakat dalam memilih cenderung mengikuti patronnya. Bila saya ambil contoh, di pesantren biasanya para santri mengikuti para kiainya, sedangkan di desa masyarakat desa lebih cenderung mengikuti kepala desanya atau kepala sukunya. Demikian seterusnya. Dalam masyarakat kita temukan diksi melu grubyuk, gak ngerti ngerebuk. Untuk mendeskripsikannya, betapa pilihan masyarakat mengikuti panutannya. Perilaku politik pendekatan postkultural dalam pola budaya seperti itu memilih diperkuat dengan politik uang atau money politik. Ini sering sekali saya dengar di mata kuliah analisis politik atau banyaklah di mata kuliah saya di ilmu pemerintah. Money politik itu sering kali kita dengar, baik secara samar-samar atau secara langsung maupun yang terang-terangan, baik yang menggunakan uang kartal maupun materi. Materi itu biasanya sejumlah baju partai atau beras atau sandang pangan dan papan lah istilahnya. Sedangkan potensi mendapatkan pemimpin bisa seperti membeli kucing dalam karung. Bahkan ketika pemimpin yang terpilih mengecewakan, misalkan dengan perilaku korup dan kebijakan yang sewenang-wenangnya, seperti yang kita tahu. Untuk sementara yang saya dapat cuma ya Kominfo lah, mantan pimpinan Kominfo kita. Untuk sementara saya belum tahu perkembangan kasusnya. Oke, baik, kita kembali lagi. Rakyat hanya bisa rasan-rasan di belakang atau sekarang menyeruak melalui media sosial, ya gembrong-gembrong di media sosial, komen ini itu bla bla bla. Walaupun mereka sedikit awam
dengan ilmu politik, tapi mereka ikut menyuarakan apa isi hati mereka di sosial media, dan itu sedang terjadi fenomenanya sampai sekarang. Tapi kesimpulan yang saya dapat dari postkolonial dan postkultural itu ada dua. Yang pertama, postkolonial itu berdasarkan di uraian saya di atas ini, maka dapat saya simpulkan bahwa negara bangsa Indonesia sebagai negara bangsa postkolonial dan dapat digunakan sebagai dalam bentuk identitas konstitusi Indonesia, itu basisnya masih kurang, melainkan identitas konstitusi Indonesia yang terbentuk dari negara bangsa postkolonial tersebut, identitas konstitusional postkolonial sebagaimana terdapat dalam UUD-nya itu udah mantap. Ya, itulah kesimpulan saya. Sedangkan postkultural dalam pola budaya politiknya, perilaku masyarakat dalam memilih cenderung mengikuti patronnya itu masih masih mengikuti lah. Dan pola memilih diperkuat dengan politik uang atau money politik, baik yang tersamar maupun yang terang-terangannya. Seperti saya ucapkan tadi, masih banyak money politik yang terjadi, yang lebih kita kenal dengan serangan fajar atau tim sukses, tim ses, itu kan termasuk money politik, baik yang menggunakan uang kartal maupun materi. Baik, sekian dari presentasi saya tentang UAS analisis politik, dan tema yang saya ambil mengenai analisis politik menggunakan pendekatan konstitusional dan melihat dua posnya, dari postkolonial maupun postkultural. Saya Bisma Oktakarisma dengan NIM 205201557 ingin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.